Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan seperti yang kalian lihat di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone dari Infinix, dan kali ini smartphone-nya adalah Infinix Note 12 2023 yang sekitar 2 mingguan yang lalu ya kalau nggak salah baru aja dirilis untuk pasar Indonesianya. Dan karena kebetulan juga ya, atau berhubung video reviewnya itu masih on progress jadi belum tayang, jadi sambil kalian tunggu video reviewnya tayang, ada baiknya nih guys kalian tonton aja dulu video 9 setting yang mau saya share ke kalian soal Infinix Note 12 2023-nya ini. Karena barangkali buat kalian yang udah beli dari awal perilisannya ya, ikutan PO atau mungkin semingguan yang lalu udah pegang HP-nya, tapi kalian belum tahu nih cara settingnya kayak gimana atau cara mengoptimalisasi penggunaannya gimana, kalian pasti nonton video ini dari awal sampai akhir guys. Oke ya, kalau gitu tanpa perlu berbasa-basi lagi, langsung aja kita ke settingan yang pertama. Seperti biasa kita setting terlebih dahulu bagian keyboardnya. Nah, buat kalian yang mungkin belum pernah tahu atau belum pernah setting bagian keyboardnya ini buat saya itu krusial banget ya. Apalagi kalian memang kesehariannya itu suka balesin pesan WhatsApp, balas email, atau balas DM masuk, atau mungkin memang kalian itu admin sosial media, itu kan pasti perlu banget tampilan keyboard yang nyaman dan enak lah buat dipakai gitu guys. Nah, untuk settingnya, karena menurut saya settingan defaultnya itu nggak nyaman, kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, yang pertama kalian cari kolom search seperti ini ya guys ya, sampai kalian keluarin untuk tampilan virtual keyboardnya. Karena untuk tampilan defaultnya seperti ini ya, ini baris angka belum muncul dan juga lain sebagainya. Nah, kita coba buat optimalisasinya. Apalagi ini guys ya, sorry ya, saya lupa juga kasih tahu kalian, untuk fitur input gesturnya ini tuh masih aktif guys. Nah, ini tuh nggak nyaman banget kalau misalkan kalian lagi pakai satu tangan kayak gini terus kalian lagi bales gitu ya, terus biasanya ini bakal kegeser dan dia bakalan ke input, nantinya jadi typo guys. Jadi biar kalian nggak kayak gitu dan nggak ngetik 2 kali pastinya ya, kita coba nonaktifin aja untuk fitur input gesturnya. Nah, caranya tuh gampang banget guys, kalian tinggal tap aja di bagian sebelah kiri ini ya, gambar simbol muka ini kalian tap seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian tap di bagian lainnya sini. Nah, setelah masuk ke tampilan menu yang kayak gini guys, kalian masuk ke bagian masukan dan kemudian kalian nyalakan terlebih dahulu untuk baris nomor yang paling atas seperti ini, dan kalian scroll ke bagian bawah. Kalian langsung ya masukkan aja ke bagian lanjutan aja terlebih dahulu guys, yang paling bawah nih ya, nanti kita bakal bahas lagi yang lainnya. Nah, setelah kalian masuk ke tampilan lanjutan, kalian scroll ke bagian bawah guys, dan kalian lihat di sini ada tulisan ketikan isyarat. Kalian matikan seperti ini ya guys, supaya nanti fitur gestur inputnya tadi itu dia bakalan otomatis mati. Nah, setelah itu ya, setelah kalian selesai untuk mematikan ketik gesturnya tadi, kalian back ke menu yang sebelumnya. Kalian lihat di sini ada tulisan koreksi otomatis, kalian matiin aja guys ya, seperti ini. Karena supaya ketika kalian itu lagi balas pesan dengan kalimat singkat, itu kalian nggak bakal dikoreksi secara otomatis, yang kadang kalimatnya bakalan nggak sesuai sama apa yang kalian mau. Jadi daripada lagi-lagi kalian ngetik 2 kali, mending dimatiin aja untuk fitur koreksi otomatisnya. Dan setelah kalian atur atau kalian ubah settingannya, sekarang tampilan keyboard defaultnya jadi kayak gini guys, baris angkanya ada di bagian atas, dan yang paling penting untuk input gesturnya ini udah nggak aktif guys. Jadi mau kalian pakai satu tangan gini buat balas pesan WhatsApp, DM, email, atau apapun ya sejenisnya yang menggunakan virtual keyboardnya ini, jadi jauh lebih nyaman dan lebih optimal lagi pastinya. Oke, kita lanjut untuk ke settingan yang kedua, yaitu bagaimana caranya kita rubah untuk gestur swipe dari layar home screen-nya kayak gini ya guys ya. Waktu kita swipe dari tengah ke bawah, ini tuh bukan ngebuka untuk global pencarian atau pencarian globalnya guys, melainkan kita buka layar notifikasi yang seperti ini. Nah ya, supaya kalian nggak repot gitu ya tangannya kayak gini. Misalkan kalian lagi naik motor atau lagi berkendara naik mobil, itu kan kalau misalkan mau buka notifikasi bakalan kayak gitu ya guys ya, bakalan repot lah. Nah, cara untuk mengaturnya ini tuh gampang banget guys. Kalian tinggal cubit aja layar home screen-nya seperti ini, kemudian tap bagian kanan bawah yang tulisan menu, dan kalian lihat di bagian sini ada menu yang nomor 2 yaitu pengaturan gerakan, kalian tap, dan di bagian baris keduanya juga ini ada tulisan geser ke bawah pada peluncur, kalian tap juga. Ini secara default dia settingannya adalah pencarian cepat ya, atau pencarian global tadi, dan kalian rubah untuk masuk ke bilah notifikasinya. Jadi setelah kalian rubah, waktu kalian swipe dari tengah ke bawah seperti ini, dia udah buka tampilan bilah notifikasi kayak gini guys. Jadi kalian lagi-lagi nggak perlu sampai repot ya tangannya kayak gini buat ngintip bilah notifikasi yang masuk.
Next, kita lanjut ke settingan yang ketiga nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur gestur layar aktif di Infinix Note 12 2023-nya ini. Karena seperti yang kita tahu ya, secara default itu biasanya ini tuh belum aktif guys. Jadi, apa itu namanya gestur layar aktif? Jadi, kalau kalian mau mengunci layarnya ini, kalian tinggal tap 2 kali di bagian layar kosongnya. Dan ketika posisinya dalam mode terkunci seperti ini, untuk menyalakan atau menghidupkan layarnya, kalian tinggal tap 2 kali lagi, atau mungkin tinggal angkat smartphone yang kayak gini buat ngehidupin layarnya. Jadi ya bisa dibilang buat kalian yang orangnya hati-hati, pengen berjaga-jaga supaya tombol fisik powernya ini mungkin biar nggak cepet rusak, kalian aktifin aja fitur ini guys. Jauh lebih gampang dan menurut saya ini bakalan berguna banget. Nah, caranya tuh seperti apa? Nah, kalian bisa lihat ya, kalian masuk ke menu setting atau pengaturan kayak gini, lalu kalian scroll ke bagian bawah, masuk ke menu fitur spesial seperti ini, lalu kalian scroll lagi ke bawah dan di sini ada ketulis menu mulai cepat. Kalian tap dan kalian lihat di bagian paling atas ini ada yang namanya untuk menyala. Secara default dia masih nonaktif guys. Kalian buka dan kalian nyalakan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kalian kembali ke menu sebelumnya dan kalian scroll ke bagian bawah. Di bagian bawah ada ketulis layar pintar menyala. Kalian tap, secara default lagi-lagi dia belum aktif, kalian nyalakan. Dan setelah nyala semua, sekarang waktu kalian ingin mengunci layarnya, kalian tinggal tap 2 kali di bagian sini. Dan kalau misalkan mau mengintip notifikasi yang masuk, kalian tinggal tap 2 kali lagi seperti ini. Atau ketika smartphone kalian ada di atas meja, kalian tinggal angkat aja kayak gini guys. Jadi ini adalah cara bagaimana mengaktifkan fitur gestur layar aktif di Infinix Note 12 2023-nya. Nah, yang berikutnya untuk settingan yang keempat nih guys, buat kalian nih yang biasanya nggak suka sama tampilan layar kayak gini ya, ini tuh tampilan layar widget ya bisa dibilang untuk di Infinix. Nah, buat kalian yang nggak suka ada tampilan kayak gini ya, ini ada berita-berita segala macam yang menurut saya juga memang nggak penting sih guys. Kalian bisa ilangin ya tampilan layout layar awal kayak gini tuh dengan cara kayak gini guys. Kalian cubit layar home screen-nya ya seperti ini dan kalian masuk ke bagian kanan bawah lagi yang tulisan menu. Lalu kalian perhatikan di sini ada ketulis menu setelan lain. Kalian masuk ke bagian sini, kalian tap dan kalian lihat di sini ada ketulis layar 0. Kalian matiin aja guys dan kalian klik OK. Dan setelah itu kalian nggak akan lagi nemuin tampilan layar widget di HP kalian di Infinix Note 12 2023-nya ini. Jadi waktu kalian swipe ke kanan kayak gini, dia langsung ke bagian aplikasi yang paling ujung guys. Karena sebelumnya itu nggak bisa ya kalian langsung swipe kayak gini guys, dia bakalan mentok. Tapi kalau gini, kalau misalkan aplikasi kalian banyak, ini kalian tinggal dari layar home screen, kalian pilih mau ke kanan atau ke kiri kayak gini. Jadi ini adalah cara bagaimana mematikan atau menonaktifkan tampilan layar widget di Infinix Note 12 2023-nya. Oke, yang berikutnya untuk settingan yang kelima guys, yaitu bagaimana caranya kita menggandakan aplikasi ya di Infinix Note 12 2023 ini tanpa perlu lagi install aplikasi pihak ketiga. Jadi saya rasa ini bakalan jauh lebih aman ya. Jadi buat kalian yang mungkin mau daftarin M-Banking kayak gitu-gitu, kalian nggak perlu lagi kalau misalkan ada aplikasi spyware kayak gitulah ya. Nah, cara untuk mengaktifkan fiturnya ini terbilang gampang banget guys. Kalian tinggal masuk ke menu pengaturan atau setting lagi, scroll lagi ke bawah dan masuk lagi ke menu fitur spesialnya dan kalian lihat di kanan sini ada ketulis namanya Xclone guys. Kalian tap dan kalian lihat kalau misalkan kalian install udah install ya, maksud saya kayak aplikasi WhatsApp atau aplikasi sosmed lainnya, ini biasanya tuh kalau memang direkomendasikan dia bakalan langsung muncul di sini guys. Nah, kalau di sini karena saya WhatsApp belum saya install, jadi kita coba gandain untuk aplikasi Instagramnya dengan cara tap aja di bagian sini dan kalian tinggal tunggu prosesnya sampai selesai, lalu kita cek dan seperti inilah untuk tampilan icon akun Instagram yang kalian gandakan. Jadi kalau misalkan ada logonya lagi di bagian bawahnya, itu artinya adalah untuk aplikasi yang digandakan guys ya, atau bisa dibilang cloning aplikasinya. Jadi kalian bisa menggunakan dua akun sosial media kalian di satu buah smartphone Infinix Note 12 2023 ini. Ya, lanjut guys, kita ke settingan yang keenam atau bisa dibilang ini juga adalah fitur yang disediain di HP ini, yaitu namanya adalah Smart Panel guys. Fitur Smart Panel yang sejujurnya secara default dia ini udah aktif tapi belum maksimal menurut saya guys. Karena apa? Ada satu hal yang bisa kalian manfaatin guys. Lagi-lagi kalau misalkan bicara soal tombol fisik ya, tombol volume ini mungkin kalian nggak pengen cepet-cepet rusak atau ya khawatir aja gitu ya, kalian bisa coba pakai atau manfaatin fitur yang ada ini guys. Nah, seperti apa cara
caranya guys? Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting lagi, scroll lagi ke bawah dan kalian masuk lagi ke menu fitur spesialnya, dan di sini kalian bisa temukan yang namanya fitur smart panel, kalian tap guys. Nah, secara default dia udah aktif kayak gini guys, tapi kalau kalian lihat di bagian bawahnya ini ada ketulis panel geser volume virtual. Jadi kalau kalian aktifin fitur panel virtual ini guys, dia bakalan ada guidance buat kalian kontrol atur tinggi atau turunnya volume HP kalian. Karena untuk sebelumnya kalau kalian lihat ya, ini swipe and hold kayak gini untuk ngeluarin tampilan smart panelnya, ini tuh cuma kayak gini aja guys. Tapi kalau kalian aktifin geser volume virtualnya, waktu kalian swipe and hold smart panelnya kayak gini, dia ada di bagian kiri nih guys. Jadi kalian tinggal atur aja di sini untuk tingkat volume yang mau kalian butuhkan atau kalian pengen. Jadi nggak perlu lagi pencet-pencet di bagian tombol fisiknya ini guys ya. Lagi-lagi ya, kita kalau bicara soal daya tahannya supaya lebih awet ya, itu cara yang paling bisa kalian manfaatin. Nah, kita masuk ke settingan yang ketujuh atau bisa dibilang juga adalah fitur yang ada di HP ini guys, yaitu bagaimana caranya kita menonaktifkan, mengaktifkan, atau menambah fitur ekspansi RAM virtual yang ada di Infinix Note 12 2023 ini. Caranya terbilang sangat mudah guys, kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting lagi, lalu kalian scroll lagi ke bagian bawah, masuk lagi ke menu fitur spesialnya, dan kalian lihat di bagian ujung kanan atas ini ada tulisan Fusi Mem. Kalian tap di bagian sini dan kalian lihat secara default dia sudah terpakai di 3 GB, dan ini mengurangi memori internal kalian ya guys ya. Tapi kalau kalian ngerasa ini nggak berguna atau nggak terlalu bermanfaat karena memang mengurangi memori internal kalian tadi, kalian bisa matikan dengan tap di bagian sini guys, lalu kalian klik OK, lalu dia bakalan merestart ya supaya dia aktif. Atau kalau kalian ngerasa justru malah kurang, kalian bisa tap di bagian sini ya untuk memilih bagian maksimalnya di 5 GB. Jadi ini adalah cara bagaimana untuk kalian pakai atau manfaatkan fitur ekspansi RAM virtual yang ada di Infinix Note 12 2023-nya. Tapi ingatlah guys ya, dengan catatan kalau kalian pakai otomatis memori internal yang kalian pakai, maksudnya yang tersedia di HP kalian, bakalan terpotong sesuai pilihan yang kalian mau di sini guys. Nah, yang selanjutnya kita ke settingan yang ke-8 nih guys, yaitu bagaimana caranya nih buat kalian yang nggak mau untuk kata sandi polanya diintip sama orang lain ya. Kalau kalian lihat nih, waktu kalian input gestur kata sandi polanya, ini kalian memunculkan masih garis-garisnya kayak gini ya guys ya. Kalau misalkan kalian nggak mau HP kalian tiba-tiba dibajak gitu ya karena diintip kata sandi polanya, ini bisa kalian manfaatin buat cara ngilangin garisnya. Caranya seperti apa? Ini gampang banget guys. Kalian masuk ke menu pengaturan atau setting kayak gini, lalu kalian scroll ke bagian bawah, masuk ke menu keamanan sih seharusnya ya, kita cari. Nah, di bagian sini ada tulisan keamanan, kita masuk ke menu setting keamanan, dan kalian lihat di scroll bagian bawah, di bagian kunci layar, di bagian pojok kanan atas ini ada logo setting lagi. Kalian tap di bagian sini dan kalian lihat perlihatkan polanya, kalian matikan seperti ini. Jadi waktu kalian open lock screen-nya, kalian nggak bakalan lagi dilihat atau diintip kata sandi polanya sama teman kalian, karena untuk garisnya ini seperti yang kalian bisa lihat ya, ini udah tersembunyi atau hilang guys. Ya, jadi lebih aman dan lebih praktis juga menurut saya. Ya, akhirnya kita masuk ke bagian yang terakhir atau yang ke-9 nih guys ya, yaitu bagaimana caranya kita merubah tampilan navigasi sistemnya yang ada di Infinix Note 12 2023-nya ini. Jadi, navigasi sistem itu apa? Navigasi sistem itu yang ada di bagian bawah sini guys. Jadi, buat kalian yang nggak suka ya bernavigasi dengan tombol virtualnya, biar kelihatan lebih full screen lagi gitu, kalian bisa ubah ke tampilan navigasi gesturnya. Caranya seperti apa? Ini gampang juga guys. Masuk ke menu pengaturan atau setting lagi, scroll ke bagian bawah, dan kali ini kalian masuk ke bagian menu sistem yang paling bawah. Setelah itu, kalian tinggal tap di bagian navigasi sistem yang ada di kiri sini guys. Kalian tap dan kalian tap di bagian atasnya. Jadi setelah kalian pilih ini, untuk navigasi virtualnya udah hilang guys. Jadi kalau kalian ingin back ke menu yang sebelumnya, tinggal swipe dari kanan ke tengah seperti ini. Juga sama dari kiri ke kanan seperti ini juga bisa kalian, atau mau kalian pakai buat intip recent apps atau recent item yang udah kalian buka sebelumnya, kalian tinggal swipe and hold aja seperti ini ya. Nah, kalian swipe and hold seperti ini. Nah, ini bakalan ngebuka beberapa aplikasi yang udah kalian buka sebelumnya. Atau buat kalian yang pengen langsung lompat ke tampilan layar home screen, tinggal swipe aja tanpa di hold kayak gini guys. Jadi ini adalah cara bagaimana merubah tampilan navigasi sistem di Infinix Note 12 2023-nya.
Nah, jadi guys, itulah tadi video 9 setting yang sedikitnya bisa saya share ke kalian soal Infinix Note 12 2023-nya ini. Dengan harapan buat kalian yang mungkin aja baru pegang HP-nya atau bahkan baru bermigrasi ya dari brand lain ke brand Infinix, supaya bisa lebih cepat atau lebih paham lagi dengan tampilan UI dari XOS-nya ini. Karena sayang aja gitu ya guys ya, kalau kalian beli HP-nya tapi kalian langsung tinggal pakai aja gitu tanpa kalian cari tahu dulu fitur-fitur apa aja atau settingnya bagaimana yang bisa kalian maksimalin di smartphone yang kalian beli, terutama di Infinix Note 12 2023 ini. So, kalau gitu seperti biasa guys, kalau ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa diklik tombol like-nya ya guys ya, dan di-share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian yang mau beli atau mungkin yang berencana mau beli bisa lebih tahu dulu untuk settingannya atau cara bagaimana mengaktifkan fitur-fiturnya. Jadi bisa ke-share semua gitu ya, jadi makin bermanfaat lagi. Oke, kalau gitu guys, sampai di sini saya Iksan pamit ya, dan sampai kita ketemu lagi guys di video tips dan trik berikutnya.